Di pagi yang tenang, ku datang penuh harap, mengajarkan ilmu, menyentuh jiwa yang gelap. Bukan sekadar. Assalamualaikum Pak Rifki, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak? Wah, alhamdulillah luar biasa sehat sekali. Pak Rifki, di sini saya sebagai observer. Sebelum melakukan observasi di kelas, ada beberapa tahap yang harus kita lalui ya Pak Rifki. Yaitu ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari Pak Rifki tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Siap. Oke. Bersedia ya Pak ya? Siap Bu, bersedia. Oke. Nanti di kegiatan observasi di kelas, materi apa yang akan disajikan oleh Pak Rifki? Materi yang akan saya sajikan tentang fotografi dasar, nanti sub materinya terkait dengan bagian-bagian pada kamera jenis DSLR, itu yang nanti akan saya sampaikan di pembelajaran. Oke, berarti materinya tentang bagian-bagian kamera DSLR gitu ya. Untuk tujuan pembelajarannya dari materi tersebut apa Pak? Tujuan pembelajarannya siswa nanti dapat menganalisis bagian dan juga fungsi yang ada pada kamera DSLR, kemudian memahami cara penggunaannya, sehingga nanti ketika praktek fotografi untuk sesi foto mereka sudah mengetahui fungsi dari setiap bagian pada kamera tersebut. Oke, jadi ada dua tujuan, yaitu menganalisis dan memahami cara penggunaan kamera DSLR gitu ya. Area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Rifki dalam pembelajaran yang dilakukan itu apa Pak? Area pengembangannya nanti anak-anak bisa menghasilkan sebuah foto produk yang ada kaitannya dengan materi teknopreneur, di mana nanti ketika mereka menunjang promosi pada produk yang sudah mereka buat, mereka bisa menghasilkan foto sendiri. Oke, berarti nanti hasil yang ingin dicapai atau pengembangannya, siswa dapat membuat foto produk yang hal ini dikaitkan dengan materi teknopreneur. Begitu ya Pak ya. Dalam pembelajaran itu, Pak Rifki menggunakan metode apa Pak? Saya pakai metode pembelajaran diferensiasi dan juga diskusi. Berarti ada dua metode yang dikombinasikan antara diferensiasi learning dengan diskusi kelompok. Berarti begitu. Bisa diceritakan Pak, diferensiasinya pada tahap apa? Nanti diferensiasinya saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Mereka memahami bagian dari kamera ini, mereka memahaminya dengan cara berkelompok diskusi dan menganalisa apa yang mereka pegang tentang kameranya, kemudian menentukan tiap nama bagian dan fungsinya. Habis itu setelah mereka memahami, mereka berdiferensiasi tentang hasil presentasinya. Jadi bisa dari bentuk presentasi video, kemudian poster dan lain sebagainya. Diferensiasinya dari bentuk karya. Oke. Berarti diferensiasi di sini adalah diferensiasi produk yang didiskusikan oleh siswa dalam kelompok, nantinya bisa berupa PPT, poster atau video. Ya, jadi berbeda-beda antara kelompok satu dengan yang lainnya begitu ya. Dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, adakah alat dan bahan yang dibutuhkan oleh Pak Rifki? Ada Bu. Ya, mulai dari alat peraganya seperti kamera DSLR itu sendiri. Kemudian nanti pasti anak-anak butuh, saya ambilkan smartphone-nya masing-masing. Terus kalau saya nanti pakai laptop, proyektor. Oke, jadi ada sarana dan prasarana yang mendukung. Pak Rifki bisa diceritakan nantinya tahapan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas itu seperti apa tahapannya? Mulai dari awal ini. Iya, bisa dipersingkat, mungkin ada apa gitu Pak. Mungkin kalau misal kegiatan intinya langsung, nanti ada penyampaian materi garis besarnya, kemudian nanti ada
memantik untuk mereka memahami proyek yang akan dibuat seperti apa. Habis itu saya bagi kelompok untuk mereka untuk bisa menganalisis dan memahami bagian-bagian dari kamera tersebut, kemudian melaporkan atau membuat laporan dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan karya pada kelompoknya. Habis itu ada sesi presentasi dari mereka, melakukan observasi dan juga evaluasi terhadap hasil kerja kelompoknya. Seperti itu. Berarti Garis besarnya seperti itu. tetap ada persepsi, inti dan refleksi. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Dalam pembelajaran, Pak Rifki ada persiapan tertulis yang dipersiapkan? Pasti Bu, kalau persiapan tertulis. Kalau yang tertulis mungkin ya garis besar tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan dalam pembelajaran itu pasti. Biar tidak ada yang terlewat. Acuannya dari apa? Salah satunya dari modul ajar yang sudah saya buat. Seperti itu. Berarti Pak Rifki sudah membuat modul ajar dan nanti diaplikasikan saat pembelajaran, begitu ya Pak ya. Menurut Bapak, adakah materi yang disulit dipahami oleh siswa dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Materi apa itu Pak? Kalau ada. Untuk materi yang akan diobservasi nanti, insya Allah menurut saya ini cukup mudah untuk dipahami anak-anak. Tapi pasca itu nanti ada materi lanjutan yang mungkin agak sulit dipahami untuk anak-anak, seperti contohnya segitiga exposure. Segitiga exposure itu lumayan sulit untuk beberapa anak, bukan hanya beberapa, mungkin semuanya. Dari situ nanti saya mengantisipasinya akan dilakukan praktek yang lebih rutin lagi untuk memahami segitiga exposure. Berarti ada materi yang memang dirasa sulit ya Pak ya, yaitu tadi segitiga exposure, dan Pak Rifki juga sudah menyiapkan alternatif pemecahan masalahnya, yaitu dengan mungkin bimbingan itu tadi, prakteknya lebih dirutinkan, gitu ya. Oke. Dari materi tadi fotografi dasar, kira-kira kompetensi apa yang diinginkan dari Pak Rifki untuk siswa-siswanya? Kompetensinya mereka memahami apa itu fotografi, bagaimana menghasilkan sebuah foto, kemudian mereka juga tahu bagaimana menggunakan alat-alat untuk menghasilkan foto. Jadi kompetensi yang diinginkan paling tidak siswa itu ngerti apa itu fotografi, cara penggunaan dan pengaplikasiannya. Begitu ya Pak ya. Terus waktu pembelajaran, Pak Rifki ada enggak perlakuan khusus terhadap siswa? Untuk perlakuan khusus belum Bu, masih belum ada. Karena sementara untuk pembagian kelompoknya ini saya usahakan untuk pembagian kelompoknya merata. Jadi kemampuannya anak-anak itu tidak sama, berbeda-beda. Saya usahakan dari hasil kerja kelompok itu bisa memaksimalkan mereka untuk memahami materi yang saya sampaikan. Berarti perhatian khusus tidak ada, tapi sudah dilakukan dengan pembagian kelompok yang merata tingkat pemahaman siswa, gitu ya Pak Rifki. Sudah sampai sini Pak Rifki praobservasi kali ini, nanti sampai ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih, saya akhiri Pak Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkata, tapi cinta yang ku beri. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan baru masuk ke dalam ya, nanti ada di kelas. Pada baiknya untuk pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Baik, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Ini ya. Jadi ada kira-kira di absensi. Ini untuk hari ini. Untuk materi kita hari ini kita melanjutkan materi dari fotografi dasar, di mana untuk materi hari ini kita masuk dalam bagian kamera DSLR. Di mana di materi sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan materi apa saja kemarin?
Untuk materi yang kemarin, yang submateri dari fotografi dasar, jenis-jenis kamera. Dan untuk materi lanjutannya kita masuk dalam materi bagian kamera DSLR. Kita perlu yang namanya belajar fotografi, karena selain dalam capaian pembelajaran kita memang sudah ada diselipkan terkait dengan fotografi dasar, kita juga harus memaknai tentang fotografi ini sebagai kesadaran atau menyadarkan kita bahwa setiap detik itu berarti dan setiap hasil yang bagus ada kerja keras. Itu quote of the day, atau kalau istilah kalian hari ini, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dari Pak Riki yaitu fotografi menyadarkan bahwa setiap detik itu berarti dan setiap hasil yang bagus ada kerja keras. Jadi bagaimana kita merekam momen? Kalau dalam tubuh kita bisa menyimpan memori dan kenangan itu dalam otak kita. Bagaimana kita bisa tahu kenangan apa itu? Melalui mata penglihatan kita. Dan mata itu bagaikan lensa kalau dalam kamera. Dalam kamera ada dua bagian lensa dan juga bodi. Lensa ini seperti mata kita. Kita untuk bisa merekam kenangan, momen-momen bagus, bahkan momen-momen pahit bersama dirinya, ya, yang sudah yang sudah meninggalkan kita tanpa ada keputusan yang pasti. Ya. Kenangan-kenangan itu bisa kita rekam, bisa kita masukkan dalam memori ingatan kita melalui mata penglihatan kita. Kalau kita diberikan kesempurnaan secara fisik, nah itu sama ibaratnya dengan fungsi lensa pada kamera. Untuk kamera bisa menangkap objek apa yang dilihat, objek apa yang akan difoto, maka kamera bisa menangkapnya menggunakan bagian yang namanya lensa. Maka dari itu kita untuk bisa mengabadikan momen dalam kehidupan kita harus bisa cara menggunakan kamera. Kalau kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis kamera apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengabadikan momen dalam kehidupan kita, selanjutnya kita akan lebih spesifik lagi belajar tentang yang namanya bagian dari jenis kamera. Jenis kamera ini DSLR. Terus tujuan pembelajarannya secara spesifik ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rifki capai agar kalian lebih terarah ketika belajar tentang fotografi dasar. Tujuan pembelajarannya ada apa saja? Yang pertama, dengan mengamati media ajar berupa PowerPoint yang Rifki sampaikan, video yang nanti Pak Rifki tayangkan, dan buku pegangan yang sudah kalian miliki, kalian dapat menganalisa fungsi semua tombol pada kamera DSLR dengan jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui pengamatan kalian dapat menyimpulkan fungsi dari keseluruhan tombol kamera DSLR dengan tepat. Selain harus tahu namanya, juga harus tahu fungsinya. Ibaratnya kalian kenal faktor, pastikan koncoan karo faktor ini tahu fungsinya faktor itu apa. Misal jalur nomor area besok Pak kali nggak wangi, tapi faktor sudah. Itu jalur nomor itu. Nah itu kan salah satu fungsi. Selain harus kenal juga harus tahu fungsinya. Selain untuk teman itu juga minta nomor WA, teman itu bisa juga digunakan untuk biar kita tidak setia. Itu salah satu fungsi, ya kan? Terus tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Agar kalian dapat merangkai lensa dan alat tambahan lainnya, alat penunjang dalam fotografi, terutama yang ada pada kamera DSLR dengan tepat. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin Pak Riki capai agar kalian lebih memahami terkait dengan materi fotografi. Jenis kamera sudah Pak Riki sampaikan di materi sebelumnya. Silakan ada yang menyebutkan salah satu contoh jenis kamera selain yang dipegang oleh Pak Riki. Apa? Mirrorless. Apa bedanya dengan DSLR? Kalau DSLR ada bagian cermin dalamnya untuk merefleksi gambar yang akan dijadikan foto. Kalau bisa mirrorless, apa? Terus perbedaan yang kedua, ukuran. Biasanya mirrorless ukurannya lebih kecil daripada DSLR. Terus untuk kesamaannya sama-sama bisa diganti lensa. Nah,
jenis kamera yang lainnya apa mana, Ren? Kamera Polaroid. Kamera Polaroid kalau kita tidak ingin memfoto-foto profesional, kita bisa menggunakan kamera Polaroid yang biasanya langsung dicetak oleh si kameranya, langsung tercetak hasil fotonya. Itu jenis kamera Polaroid. Biasanya kan ayam beb biasanya langsung mengabadikan momen, langsung dicetak, ditempel gaya tali serut itu ya, tali teko serabut kelapa ini ya, terus dikai lighting. Nah itu biasanya teko kamera Polaroid hasil fotonya. Terus untuk jenis kamera yang lainnya, kalau yang dulu, foto zaman dulu, apa? SLR, nah, itu masuk dalam kategori kamera apa? SLR? Analog. Perbedaannya dengan kamera digital apa? Kamera analog? Kalau analog, gambarnya menggunakan Coba angkat tangan. Ya, Mas, silakan jawab. kamera analog, gambarnya menggunakan film. Ya, kalau digital? Menggunakan Memory card, betul. Kalau misal kamera analog, yaitu seri-seri kamera yang terdahulu, yang masih jadul, itu biasanya penyimpanannya menggunakan roll film. Tapi kalau yang digital itu sudah menggunakan yang namanya memory card seperti ini. Ya, ini kan ada juga di HP kalian, tapi ukurannya lebih kecil dan jenisnya berbeda. Kalau ini memory card jenisnya SDHC, kalau di HP kalian itu micro SD, mikro, hanya kecil mikro. Sama dengan apa jenis ini, peluang kalian mendapatkan mereka, ya belum mendapatkan dia maksudnya kecil. Itu jenis-jenis kamera yang sudah kita ulas minggu kemarin. Kemudian sekarang lebih spesifik lagi terkait dengan penjelasan dari kamera DSLR. DSLR pajangan dari digital single lens reflex, di mana di situ dijelaskan bahwa jenis kamera ini menggunakan cermin untuk merefleksikan daya tangkap dari lensa untuk dijadikan atau diabadikan menjadi sebuah gambar, atau istilahnya adalah foto. Itu penjelasan singkat tentang yang namanya DSLR. Kemudian selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang apa itu DSLR dan bagaimana cara menggunakannya, kalian selain kenal dengan yang namanya DSLR juga harus kenal dengan bagian-bagiannya. Bagaimana cara memahami dan mengenali bagian serta fungsi dari kamera DSLR? Pak Rifki akan tayangkan sebuah video. Silakan kalian boleh simak bersama tentang penayangan ini agar kalian lebih memahami fungsi dan bagian dari kamera DSLR. Belajar kamera DSLR itu gampang-gampang susah. Gampang bagi yang sudah biasa pakai DSLR dan susah bagi yang sudah biasa pakai DSLR dan susah bagi yang belum terbiasa atau bingung dengan pengoperasiannya. Pada video ini, aku akan membuat kalian, khususnya para pemula, untuk mengenali tombol-tombol DSLR. Jadi penggerak untuk masa depan negeri. Langkah awal sebelum mengoperasikan kamera adalah jangan lupa pasang baterai. Kalian amati titik putih. Begitu pula di lensanya, amati titik putih. Untuk menyatukan, tekan tombol ini, tahan, jangan dilepas. Paskan kedua titik putih, lalu putar sampai mentok.
Lensa punya tombol AF dan F. Dia autofokusnya bergerak sendiri. Tekan tombol shutter. Jangan tekan penuh, tapi tekan bertekan untuk mencari titik fokus. Kalau sudah ketemu titik fokusnya, barulah tekan penuh. Atau kalau bingung, bisa pakai NF. Tinggal putar pin tekan lensa. Kalian bisa memotret lewat bincip pakai mata atau memotret lewat layar. Kalau sudah pas, hasil tidak blur, tinggal tekan tombol shutter penuh. Bagi pemula, aku sarankan pakai gak dikat. Baik, itu barusan tentang bagaimana kalian menganalisa dari bagian-bagian serta bagaimana pengoperasian dasar dari kamera DSLR. Agar lebih memahami lagi, Pak Rifki akan bentuk kelompok. Itu kalian diskusi, menentukan, mengamati, dan juga melakukan analisa dari bagian kamera DSLR serta fungsinya. Tapi sebelum Pak Rifki bagi kelompok, dari penayangan video di depan barusan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup memberikan pemahaman untuk kalian ya? Agar lebih memahami lagi, silakan kalian bentuk kelompok dengan anggota 4-6 anak, itu tugas kelompoknya. Kemudian yang nomor 2, nanti di kelompok kalian silakan nanti amati dan lakukan analisa tentang bagian-bagian kamera DSLR. Nanti Pak Rifki akan bagikan beberapa kelompok dengan kamera DSLR ini. Silakan nanti lakukan analisa dan juga diskusi tentang nama bagian serta fungsinya. Habis itu nomor 3, Pak Rifki akan bagikan lembar kerja tiap kelompoknya, di mana di situ nanti kalian boleh mencatat dan membuat kesimpulan tentang hasil diskusi kelompok kalian tentang bagian, nama bagian, dan juga fungsi dari setiap bagian-bagian di kamera DSLR. Kemudian di nomor 4, kalian nanti buat presentasi, harus ada buktinya. Selain catatan di lembar kerja, buktinya juga kalian yaitu adalah membuat media presentasi. Media presentasinya beda-beda yang kelompoknya. Contohnya seperti apa? Untuk yang kelompok video, silakan nanti membuat media presentasi tentang pengenalan bagian kamera DSLR serta fungsinya menggunakan tayangan video yang kalian rekam sendiri dan kalian lakukan editing sendiri. Kalau untuk yang desain grafis bagaimana? Bisa membuat poster tentang nama bagian dan juga fungsinya. Untuk yang kelompok foto, silakan kalian memfoto secara detail bagian yang ada pada kamera DSLR. Contohnya, untuk bagian pada tombol dial, silakan full frame pada kamera foto kalian difoto untuk bagian tombol mode dialnya saja. Ojo sampai karbon ini ya, coba difoto. Nah, nanti kan yang membaca, yang menyimak, atau ketika kalian belajar ulang tentang bagian kamera DSLR kan malah bingung. Jadi untuk kelompok foto, saya wanti-wanti silakan kalian fotonya detail sesuai dengan bagian yang ada pada kamera DSLR. Paham nggak ya? Terus yang terakhir, dari tugas kelompok tersebut, silakan kalian media presentasinya, baik video, foto, ataupun posternya, silakan dikumpulkan ke flash disknya Pak Rifki. Sudah saya sediakan satu flash disk, di mana dalam flash disk tersebut saya buatkan folder tentang tugas kelompok bagian kamera DSLR. Silakan dikumpulkan ke flash disk ini. Teknisnya seperti biasa, cuma beda pada tujuan foldernya saja. Kalau tujuan folder yang tugas ini dikumpulkan pada nama folder tugas kelompok bagian kamera DSLR. Adakah yang ditanyakan tentang tugas kelompoknya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan kalian boleh langsung bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing.
silakan kalian bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Pindah terus, anggota kelompoknya Gus. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Rike akan bagikan untuk lembar kerja tiap kelompoknya. Kelompoknya Gale, kelompoknya Akbar Rosi, kelompoknya Eli, Eka Maisuro, Adel, kelompoknya Aldo. Ingat ya, tiap kelompok beda-beda untuk media presentasinya. Ada yang video, ada yang foto, ada juga yang desain grafis, poster. Ya, bukan hanya poster sih, bebas terserah kalian. Yang penting bentuknya adalah hasil karya dari ilmu desain grafis. Ya. Untuk teknis pengerjaannya, Pak Rifki akan tampilkan untuk lembar kerjanya. Di setiap kelompok, Pak Rifki sudah bagikan lembar kerja seperti yang ada pada layar proyektor di depan ini. Nah, seperti ini, ya kan? Teknis pengisiannya bagaimana? Untuk nama anggota silakan ditulis dari anggota kelompok kalian. Kemudian kelas yaitu adalah 10 DKV 1. Kemudian di halaman 1, selain pengisian identitas juga ada gambar identifikasi dari setiap bagian kamera DSLR. Ada 2 gambar. Gambar nomor 1 dan juga gambar nomor 2. Itu dikasih nomor agar kalian mudah untuk menuliskannya pada halaman kedua. Di halaman kedua silakan kalian boleh menuliskan dan juga mencatat kesimpulan tiap nama dari bagian kamera DSLR serta fungsinya. Untuk analisanya, kalian boleh memanfaatkan sumber belajar dari buku praktek kalian, baik juga boleh menggunakan internet atau boleh lihat di Google. Diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau lembar kerja sudah terisi dengan baik, silakan kalian melanjutkan untuk membuat media presentasinya sesuai dengan jenis kelompoknya. Kalau video berarti buat media video, kalau foto buat media foto, kalau untuk desain grafis buat media desain grafis. Ada yang ditanyakan untuk teknis tugas kelompoknya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan boleh langsung dikerjakan. Sudah. Baik, sudah semua untuk tugas kelompoknya? Kalau sudah, Pak Rifki akan tunjuk salah satu kelompok untuk mengawali hasil presentasinya tentang nama-nama bagian dalam kamera DSLR. Tapi karena kalian sudah cukup lelah untuk barusan diskusi, ya kan? Kita coba untuk picu semangat dulu dengan ice breaking. Bagaimana? Ice breakingnya adalah mengasah fokus. Caranya Pak Rifki akan jelaskan ketika kalian sudah berdiri. Silahkan berdiri semuanya. Barusan kan sudah lelah, ya kan, capek, dari diskusi, ya kan, buat media presentasi. Biar lebih semangat lagi, Pak Rifki akan ice breaking dengan mengasah kefokusan kalian. Ice breaking ini nanti Pak Rifki akan sebutkan nama bagian dan juga akan menunjukkan. Silahkan kalian menunjuk bagian pada tubuh kalian sesuai apa yang Pak Rifki sebutkan. Ya.
Untuk yang salah, nanti silakan boleh maju. Nanti Pak Rifki akan berikan sebuah hadiah, yaitu adalah satu pertanyaan tentang bagian yang ada pada kamera di SLR. Ya. Oke, siap semuanya? Siap. Kita mulai. 3, 2, 1. Dahi. Mulut. Ikut semua menyuarakan. Dahi. Mulut. Hidung. Telinga. Mulut. Dagu. Pundak. Lutut. Mulut. Hidung. Telinga. Oke, sudah fokus semua ya. Kita coba satu kali lagi. Kita tes betul-betul fokus atau tidak. Kalau memang betul-betul fokus, kita lanjutkan ke presentasi. Ya. Oke, kita coba. Mulut. Hidung. Dahi. Dagu. Dahi. Telinga. Lutut. Pundak. Mulut. Dahi. Dagu. Alhamdulillah sudah fokus semua. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sudah cukup fokus untuk presentasi, silakan boleh duduk semua. Berarti sudah ada yang dapat hadiah dari Pak Rifki ya. Terima kasih atas kefokusan kalian. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke presentasi. Untuk kelompok pertama, Pak Rifki akan tunjuk dari kelompok desain grafis. Ini untuk hasil pengumpulannya sudah Pak Rifki tayangkan di depan. Untuk kelompok desain grafis, silakan anggotanya boleh berkumpul dan maju ke depan. Gambar kerjanya silakan dibawa juga ya. Yang sudah Pak Rifki tunjuk tadi ya. Yang sudah Pak Rifki tunjuk tadi. Oke. Untuk kelompok desain grafis. Di sini saja. Tuh, di sini. Baik, silakan mulai untuk presentasinya. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok desain grafis dan di sebelah saya dari kelompok Desain grafis, nama saya Muhammad Nurul, bisa diperkenalkan. kami akan mempresentasikan tentang bagian-bagian kamera. Satu anggotanya boleh untuk meragakan bagian nyata dari kamera DSLR yang mana, boleh ditunjukkan ke teman-temannya. Sudah lebih jelas ya. Yang pertama ada tombol rana. Bisa dilihat Mbak, tombol rana itu Rana. Nomor 1 tombol rana. Dan next yang kedua, lampu waktu otomatis. Waktu otomatis. Yang mana Bang? Lampu waktu yang otomatis. Oh itu di sela-sela hand grip ya, sama lens saya. Terus selanjutnya ada knop mode. atau mode dial ya, bahasa Inggrisnya ya. Mode dial ini juga memiliki fungsi memilih setting. Lalu selanjutnya ada lampu gelap. Di dalam situ ya. Coba boleh dihidupkan biar teman-temannya tahu. Hidupkan dulu. Kemudian tombol flashnya, mana tombol flashnya? Nah, itu tombol flashnya ya. Yang kelima ada lensa atau biasa disebut lens.
selanjutnya nomor 6, dudukan hepsa. Untuk dudukan hepsa bisa dibaca namanya. Yang ketujuh ada pegangan atau bahasa Inggrisnya grip. Cara memegangnya Dan untuk selanjutnya terdapat jendela gigi. Untuk selanjutnya nomor 9, monitor. Untuk selanjutnya ada tombol navigasi atau biasa disebut multiplikator. Bisa ditunjukkan Mbak. Selanjutnya ada label diafragma. Bisa juga dilihat di Oke, untuk selanjutnya ada bukaan atau biasa disebut aperture. Di nomor 13 sampai itu. Ada di nomor 13 ada cincin atau fokus. Untuk selanjutnya ada cermin. Dalam nih, kalau cerminnya. Dan untuk selanjutnya di nomor 12 ada juga tutup badan kamera. Tutup kamera bisa ditentukan teman-teman. Itu kebetulan tidak ada tutup badan kamera. Yang ke-19 ada tutup lensa. Lanjut. Saya sudah jelas tutupan aksesoris. Dan yang terakhir Wis mancep ada iki. tali kamera. Mantap. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung. Kalau ada yang tanya, video kelompok dari desain grafis, ada yang tanya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sama sekali? Atau mungkin tuh, di nomor 13 kan ada cincin. Cincin tuh ada fokus, ada zoom. Ada yang tanya? Tahu semua yang mana? Apakah cuma satu cincin atau satu ring? Tidak ada? Tidak jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, silakan boleh ditutup. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Menjadi penggerak untuk masa depan negeri. Assalamualaikum Pak Rifki, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah luar biasa, baik Ya. sekali. Pak Rifki, kita kan sudah melakukan kegiatan supervisi akademik. Kemarin sudah kita lakukan kegiatan pra-observasi, Oke. terus observasi di kelas, dan yang sekarang yang terakhir yaitu pasca observasi. Gimana Pak Rifki rasanya sudah melakukan kegiatan observasi? Alhamdulillah lega. Lega. Satu kata lega. Lega ya. Oke. Dari observasi yang sudah dilakukan kemarin, kan Pak Rifki sudah membuat rencana pembelajaran. Apakah rencana pembelajaran itu sudah sesuai dengan pada waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas, Pak? Alhamdulillah cukup sesuai. Kalau menurut sesuai. penilaian saya. Ya. Gitu. Berarti sudah sesuai dengan RPP atau modul yang sudah dibuat, ya. Betul Bu. Gitu. Untuk berarti tidak ada kekurangan, nggih?
Yang dirasa kurang dari waktu pelaksanaan pembelajaran, mungkin itu dari Pak Rifki sendiri atau dari siswa? Kalau dari proses pembelajaran, insya Allah sudah cukup sesuai. Cuman mungkin kalau misal dari pemberkasan dari saya, seperti contohnya perangkat pengajarnya ada selipnya gitu. Berarti Pak Rifki merasa yang kurang adalah terkait dengan dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran. Betul, gitu Bu. nggih. Kalau dari Pak Rifki dirasa sudah bagus, ini saya ingin menyampaikan hasil observasi ya Pak ya, yang kemarin sudah saya lakukan waktu Pak Rifki pembelajaran di kelas. Jadi yang saya lihat adalah mungkin Pak Rifki kurang interaksi dengan murid, nggih. Jadi mungkin nantinya bisa dilakukan saat anak-anak diskusi, Pak Rifki bisa berkeliling melihat siswa berdiskusi seperti itu. Terus saya juga melihat Pak Rifki sudah melakukan ice breaking, sudah bagus. Cuma ice breaking tersebut belum tercatat di modul ajar atau di RPP-nya Pak Rifki. Jadi di catatannya belum ada. Mungkin nanti bisa ditambahi lagi gitu. Terus satu lagi adalah review Pak, mungkin review dari murid. Jadi misalkan di akhir pembelajaran Pak Rifki bisa menanyakan review dari murid tentang kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa yang mereka rasakan. Jadi biar jadi evaluasi, umpan balik untuk saya, kita mengajar. sebagai guru seperti itu. Tapi overall kemarin pembelajarannya mengasihkan karena memang Pak Rifki sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi, terus sudah menggunakan media yang sangat interaktif dan juga sudah membawa media kamera langsung yang bisa dipelajari oleh murid-murid ya. Jadi pembelajarannya sudah mengasihkan. Mungkin itu dari sedikit tambahan dari saya sebagai observer. Untuk Pak, adakah yang mungkin mau direncanakan untuk pembelajaran atau terkait dengan pengembangan diri Pak Rifki sendiri? Jelasnya ada Bu. Salah satunya ya umpan balik yang diberikan jenengan juga itu kan sebagai evaluasi saya pastinya kan untuk bisa menjadi pengajar yang lebih baik lagi nantinya. Apalagi kemarin beberapa di tahapan modul ajar ada yang terlewati yang sudah menjadi penilaian untuk saya sebagai pengajar yang nantinya bisa saya gunakan sebagai tindak lanjut dan lakukan implementasi di kelas saya selanjutnya. Ya. Jadi secara keseluruhan kemarin juga sudah saya observasi semuanya berjalan dengan baik dan siswa juga sangat antusias terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan. Alhamdulillah. Ya. Jadi hasilnya juga sudah baik Pak. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan dan kegiatan pasca observasi sudah dilakukan. Jadi saya sebagai observer terima kasih atas kesediaan Pak Rifki sebagai mengikuti kegiatan supervisi akademik. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Mungkin nanti pengen lebih banyak lagi sharing-sharing ke Bu Esti karena salah satunya Bu ya, kalau saya di kelas itu kadang kurang interaksi, memang saya akui kurang interaksi karena terbiasa secara teknis pembelajarannya. Kami sebagai guru produktif kadang lebih fokus terhadap bagaimana menyampaikan cara yang cepat dan efektif yang bisa diterapkan juga sama siswa gitu. Akhirnya terlalu banyak demonstrasi, kadang saya demonstrasi tentang misal contoh desain grafisnya akhirnya lebih monoton dan lebih terfokus terhadap tutorial cara desainnya. Memang itu yang saya rasa kurang
dan ingin lebih sharing-sharing lagi nanti ke Bu Hesti. Bagaimana sih Bu interaksi dengan anak-anak ini? Karena juga saya rasa saya sebagai pribadi seorang pengajar masih terlalu fokus terhadap hal teknis ketika mengajar gitu. Oke. Terus selain itu juga mungkin masalah variasi ice breaking Bu. Pada ice breaking saya akui kalau ice breaking saya kadang ada, cuman ya itu saja yang dipakai gitu. Kadang explore di internet, setelah saya coba sampai kepada anak, saya coba ice breaking kepada siswa-siswa saya, kadang kok tidak sesuai ya dengan ekspektasinya ya, padahal ini harapannya ice breaking yang saya berikan bisa mengasah fokus mereka, tapi kok cuman sepersekian menit saja mereka bisa fokus, habis itu selesai lagi. Apakah ice breaking itu boleh dilakukan kita per sekian menit ketika pembelajaran sehingga banyak sekali ice breaking yang dilakukan? Apakah boleh seperti itu juga lah? Hal-hal yang seperti itu juga yang ingin saya sharingkan dengan Bu Nur Hesti nantinya. Iya. Oke, nanti di lain waktu kita sharing tentang masalah ini ya Pak ya. Oke. Untuk supervisi akademik sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Rifki. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali Bu untuk penilaian untuk saya sebagai seorang pengajar. Oke, sama-sama Pak. Nggih, Pak. Gerak untuk masa depan negeri.